OSIS, saya di Sekbid 4. Kali ini kita akan mengadakan perkenalan organisasi di SMK Negeri 2 Purwokerto. Yang pertama itu ada organisasi OSIS. Nah, sekarang langsung aja dijelasin sama Mas Ikhlas. Silakan untuk Mas Ikhlas untuk menjelaskan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Satria Jiwa dari kelas 11 KGSP 1. Saya anggota OSIS, pengurus OSIS SMK Negeri 2 Purwokerto. Sebelumnya, selamat siang. Ya, langsung mulai saja ya. Pertama, selamat bagi kelas 10. Semoga nanti kalau sudah masuk sekolah bisa belajar dengan baik, walaupun sekarang masih PJJ. Agak susah ya. Dinikmatin aja dulu. Langsung saja. Ya, OSIS SMK Negeri 2 Purwokerto itu mempunyai nama, yaitu Aksata. Di mana Aksata itu singkatan dari Aji Ksatria Brata. OSIS SMK Negeri Purwokerto, SMK Negeri 2 Purwokerto mempunyai visi, yaitu menuju organisasi ketakwaan dan akhlak seluruh siswa dalam beragama. Lalu memiliki misi yang dimana misinya itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kesadaran siswa akan kebudayaan yang ada di sekolah, menumbuh kembangkan kegiatan ekskul yang dapat meningkatkan prestasi siswa, lalu mendayagunakan bakat dan potensi yang dimiliki siswa di bidang akademik, lalu memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan saran, kritikan, dan aspirasi yang akan dilaksanakan oleh OSIS dengan persetujuan sekolah. Jadi untuk setiap event yang akan dilaksanakan oleh OSIS yang melibatkan seluruh anggota organisasi dan seluruh siswa di sekolah itu harus membutuhkan persetujuan dari sekolah. Lalu Ketua OSIS masa jabatan 2019-2020 itu Mas Nur Diansyah, kelas 12 TP 3. Lalu ke pembahasan yang selanjutnya yaitu Sekbid dan kegiatan. Untuk OSIS SMK Negeri 2 Purwokerto sendiri mempunyai 10 sekbid, dan kegiatan di dalam satu sekbid itu termasuk banyak dan bermacam-macam sesuai dengan sekbidnya. Yang pertama ada sekbid pertama keagamaan, yaitu mengurus dan menaungi event-event dan kegiatan serta ekskul-ekskul yang berbau agama seperti rohis, lalu baca tulis Al-Quran, dan lain sebagainya, dengan event-event tertentu seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Lalu sekbid kedua yaitu lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup itu tidak menaungi ekskul apapun, tapi berkomitmen dan bertanggung jawab atas bersihnya lingkungan hidup dan kepentingan lingkungan hidup di sekolah. Lalu sekbid ketiga bela negara, di mana sekbid bela negara itu mempunyai tugas menaungi pramuka dan paskibra, lalu membuat siswa melaksanakan. Untuk sekbid keempat itu ada sekbid olahraga, di mana sekbid olahraga itu mengurus ekskul, menaungi ekskul keolahragaan, lalu event-event yang berkaitan dengan olahraga dan class meeting, seperti class meeting basket, futsal, kejuaraan futsal sekolah, lalu ekskul yang di bawahnya ada voli, basket, futsal, dan pokoknya ekskul olahraga yang lain.
Lalu segbit kelima ada segbit keorganisasian, di mana segbit keorganisasian itu bertanggung jawab untuk jalannya apa ya, kegiatan-kegiatan keorganisasian di SMK Negeri 2 Purwokerto, terutama keorganisasian dan kesiswaan seperti penerimaan peserta didik baru, lalu pendaftaran ulang, dan seperti sekarang MPLS dan pengenalan ekstrakurikuler dan organisasi. Lalu segbit ke-6 ada wirausaha, di mana wirausaha organisasi untuk berwirausaha. Bisa dengan bentuk seperti berjualan, terus menawarkan jasa, lalu berbisnis. Ketujuh ada segbit kesehatan yang menaungi PMR, lalu dengan event-eventnya, event-event hari besar kesehatan seperti Hari Gizi, Hari Kesehatan Internasional, Hari HIV/AIDS, dan lain sebagainya. Kedelapan ada segbit kebudayaan. Segbit kebudayaan itu menaungi ekskul-ekskul kebudayaan seperti seni musik, seni tari, seni teater, lalu juga bertanggung jawab atas pelaksanaan perayaan ulang tahun SMK Negeri 2 Purwokerto. Ke-9 ada segbit yang paling diminati untuk tahun kemarin, itu Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Nah, di segbit TIK ini bertanggung jawab untuk keaktifan sosial media seperti Instagram, lalu ada YouTube dari OSIS, lalu YouTube sekolah juga, dan dokumentasi kegiatan-kegiatan di SMK Negeri 2 Purwokerto selama masa jabatan. Lalu yang terakhir ada segbit kebahasaan, yaitu segbit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan kebahasaan dan mading. Kemudian, nah, di dalam OSIS itu adalah organisasi yang memang penting sebenarnya, sangat penting di sekolah karena merupakan organisasi inti di sekolah. Untuk rekrutmen OSIS nanti bisa dilaksanakan sekitar bulan September atau Oktober. Kemudian sekian yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan OSIS SMK Negeri 2 Purwokerto. Setelah ini akan dilanjutkan oleh pengenalan pramuka yang akan diisi oleh Mas Yoga. Untuk Mas Yoga, monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari OSIS. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, perkenalkan nama saya Yoga Arif Nugroho. Panggil aja Kak Yoga atau biar lebih kenal ya Mas Yoga. Saya dari kelas 12 DPB 2. Di sini saya mau mewakili organisasi Pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto. Ya, saya dari perwakilan Pramuka mengucapkan selamat kepada adik-adik kelas 10 yang sudah diterima secara resmi sebagai siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Purwokerto, khususnya kelas 10 TOI. Ya, di sini saya akan mengenalkan apa sih itu pramuka, terutama pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto. Jadi, golongan pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto itu adalah golongan penegak. Jadi, golongan penegak yang berusia 6-20 tahun. Adik-adik kalau udah umur 16 tahun, kalian udah termasuk golongan pramuka penegak. Ya, untuk golongan pramuka penegak di SMK Negeri 2 Purwokerto, itu namanya Ambalan. Tepatnya Ambalan Gatot Subroto dan SK Trimurti. Gatot Subroto untuk yang putra dan SK Trimurti untuk yang putri. Nah, untuk kegiatan pramukaan sendiri di SMK Negeri 2 Purwokerto itu sifatnya wajib. Wajib untuk kelas 10 dan kelas
untuk kelas 10 maksud saya. Untuk semester 1 dan semester 2. Jadi kalian yang tidak bisa mengikuti kegiatan pramuka 3 kali berturut-turut, kemungkinan kalian tidak naik kelas. Jadi diharapkan untuk adik-adik kelas 10, terutama 10 TOI, untuk sering berangkat pramuka. Setiap hari Jumat, pulang sekolah jam 1. Nah, di Pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto ada 2 kelompok, yaitu ada kelompok reguler. Kelompok reguler yaitu kelompok yang biasa atau anggota biasa dari kepramukaan SMK Negeri 2 Purwokerto, tepatnya kelas 10 biasa. Dan ada kelompok inti. Nah, kelompok inti inilah yang mengurusi semua kegiatan, baik di dalam ataupun di sekolah, dalam konteks kepramukaan di SMK Negeri 2 Purwokerto. Untuk kelas 10 sendiri ada kelompok inti, yaitu namanya Sangga Inti. Di Sangga Inti, kalian akan jadi Sangga Kesatria Perwira Tunggal. Di situ kalian akan dilatih, diberi materi yang bermanfaat, baik itu materi kepramukaan, materi lingkungan, sosial, dan lain-lain. Banyak banget. Nah, jika kalian sudah masuk ke Sangga Inti, nanti kalian naik kelas, kalian bisa naik tingkat di Bantara. Tepatnya Bantara. Jadi kalian harus mengikuti uji SKU dulu untuk bisa sampai ke Pramuka Bantara. Dan kalian akan mendapatkan balok Bantara yang akan dipasang di pundak kanan dan kiri kalian. Di kegiatan kebantaraan sendiri, kalian juga banyak. Ada kegiatan kemasyarakatan, kegiatan ke alam, dan banyak lagi lainnya. Nah, tadi udah di Bantara. Nanti kan kelas 12 bakal dilantik menjadi Dewan Ambalan. Dewan Ambalan adalah tingkatan yang tertinggi di Pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto. Jadi Dewan Ambalan itu sama kayak di SMP Dewan Penggalang. Tapi bedanya di SMK itu namanya Dewan Ambalan. Nanti kalian di Dewan Ambalan, kalian akan dilantik. Nah, struktur keorganisasinya sendiri dari atas sampai bawah. Di atas ada ketua atau pradana yang biasa disebut pradana. Tugasnya itu memegang seluruh tanggung jawab yang berkaitan dengan Ambalan, Gatot Subroto, dan SK Trimurti. Ini pradanya ada 2, untuk putra dan putri. Nah, bawahnya lagi ada pemangku adat. Pemangku adat adalah yang memangku adat Ambalan, Gatot Subroto, yang menjaga adat dan selalu menegakkan adat. Selanjutnya ada sekretaris atau kerani. Kalian tahu sendiri tugas sekretaris apa? Bagian administrasi. Terus ada bendahara. Di Dewan Ambalan juga ada bidang-bidang yang mencakup seluruh kegiatan. Jadi bidang-bidang ini bisa saling berhubungan. Yang pertama itu ada dan yaitu bidang Kajbram. Di sini kalian bertugas untuk memikirkan dan membuat suatu kegiatan yang menarik yang bisa diikuti oleh kelompok reguler tadi. Nah, di situ kalian akan merancang kegiatan dengan semenarik mungkin. Setelah itu akan dilaksanakan oleh bidang kegiatan kepramukaan, yaitu Giatpram, bidang kedua. Bidang Giatpram ini adalah bidang yang bertugas melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan oleh bidang kajian kepramukaan. Di situ kalian akan dilatih untuk bisa lancar berbicara. Bisa berbicara di depan teman-teman kalian, di depan guru, atau di depan umum. Dan ada lagi bidang pembinaan dan pengembangan. Di sini tugasnya yaitu mengembangkan ambalan menjadi lebih baik. Jadi kalian mempelajari hal-hal yang bisa mengembangkan ambalan kalian jadi lebih baik. Dan juga bidang ini berhubungan dengan masyarakat, seperti surat menyurat dan hubungan masyarakat lainnya.
Bidang bimbingan juga berkaitan dengan bidang LITEF atau penelitian dan evaluasi. Bidang ini yang meneliti setiap kegiatan yang dilaksanakan. Jadi jika kegiatan sudah dilaksanakan, akan diteliti kembali apa yang kurang dan apa yang salah. Setelah itu dievaluasi untuk bisa diperbaiki lagi untuk ke depannya. Setelah itu kita akan berbicara ke kegiatan. Kegiatan di Pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto sendiri itu ada banyak. Yang pertama untuk kelas 10. Untuk awal kelas 10 sebenarnya ada kegiatan terimaan tamu ambalan, pelantikan calon penegak, dan pencarian bed ambalan. Untuk tahun ini tidak bisa dilaksanakan karena adanya virus corona. Jadi tidak bisa dilaksanakan. Atau kalian bisa tanya-tanya ke kelas 11 atau kelas 12 untuk kegiatannya. Bagaimana sih kegiatannya Mas, Kak, gitu. Dan ada kegiatan jelajah alam. Jadi kita akan berkemah di alam. Berkemah, berkegiatan, dan bisa berkegiatan menanam pohon, dan lain-lain. Intinya kita berkemah di alam. Kita mengenal apa itu sih alam. Nah, gitu. Terus ada kegiatan Anjang Sana. Anjang Sana itu kegiatan kita mengunjungi sekolah lain, mengunjungi ambalan lain. Seperti kita bisa berkunjung ke sekolah SMA Negeri 2 Purwokerto, kita bisa bersilaturahmi ke sana, kita bertemu teman-teman kita di sana, atau teman kalian yang ada di sana kita bisa temuin. Untuk kegiatan harian juga ada. Jadwalnya akan ditentukan oleh kalian sendiri nantinya. Terus ada latihan rutin. Latihan rutin biasanya dilaksanakan 1 minggu sekali di setiap hari libur atau hari Sabtu. Ya, selain itu kita juga dilatih untuk lancar berbicara, memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi kita dilatih di sana di Pramuka ini untuk memiliki jiwa kepemimpinan, rasa kekeluargaan, dan fisik yang kuat. Jadi untuk adik-adik yang ingin melanjutkan pramuka kalian di SMP atau yang belum pernah sama sekali mengikuti pramuka, bisa coba ikut pramuka di SMK Negeri 2 Purwokerto. Bisa dicek di IG-nya @pramuka_skada_official. Di situ ada link pendaftaran. Kalau kalian minat, bisa daftarkan diri kalian. Diisi biodatanya dengan lengkap ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya kembalikan kepada Kak Osis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Yoga yang telah memberikan perkenalan Pramuka. Dan sekarang kita lanjut ke organisasi selanjutnya, yaitu Paskibra. Dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dega Fajar Febriana. Saya merupakan anggota dari Paskibra SMK Negeri 2 Purwokerto. Langsung saja, Paskibra itu merupakan salah satu organisasi di SMK Negeri 2 Purwokerto. Nama Paskibra di SMK Negeri 2 Purwokerto yaitu Pasukan Kesatria Garuda atau yang biasa disebut Paskada. Paskada ini mempunyai agenda rutinan mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang pertama yaitu mingguan. Di agenda mingguan ini, kita itu ada upacara bendera. Jadi upacara bendera ini yang Paskibra. Kemudian ada latihan rutin. Latihan rutin ini dilakukan setiap minggu yang bertujuan untuk melatih fisik, mental, PBB, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada forum rutin hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis itu ada forum rutin Paskada yang membahas tentang Paskada, kekurangannya bagaimana, dan lain-lain. Yang kedua ada agenda bulanan. Agenda bulanan ini yang pertama ada renang. Renang ini diadakan setiap 1 bulan sekali. Jadi seluruh anggota Paskada itu nanti akan berenang secara bersama-sama. Yang kedua ada forum Paskibra se-Kabupaten Banyumas.
itu diadakan setiap 3 bulan sekali. Jadi Paskibra di masing-masing sekolah di Kabupaten Banyumas akan dikumpulkan dan akan mengadakan forum Paskibra. Yang ketiga yaitu ada latihan gabungan. Dilakukan setiap 6 bulan sekali. Latihan gabungan ini yang dimaksud adalah latihan gabungan antara masing-masing sekolah. Jadi kita bisa bertemu teman Paskibra kita di sekolah lain. Nanti akan digabungkan lalu latihan bersama. Kemudian yang ketiga itu ada agenda tahunan. Agenda tahunan ini contohnya yaitu lomba TUB BB atau tata upacara bendera dan baris berbaris. Lomba ini merupakan lomba upacara seperti biasanya, namun lombanya ini lomba upacara yang dibandingkan dengan sekolah lain dan dilombakan. Kemudian ada seleksi paskab. Seleksi paskab ini adalah masing-masing sekolah itu mewakilkan beberapa anggota paskib untuk diseleksi dan melakukan upacara di kabupaten. Yang ketiga ada seleksi pasprof. Seleksi pasprof ini sama seperti seleksi paskab, namun yang membedakan yaitu seleksi pasprof ini akan diadakan upacaranya di provinsi. Dan agenda yang lainnya yaitu ada upacara seperti hari besar. Contohnya itu 17 Agustus, terus Sumpah Pemuda, dan lain-lain. Kemudian di Paskibra ini ada beberapa struktur. Yang pertama yaitu komandan. Komandan ini bertugas bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan oleh Paskada. Yang kedua ada sekretaris. Sekretaris ini bertugas mencatat semua agenda atau surat-surat atau anggota yang ada di Paskada. Yang ketiga itu ada bendahara. Bendahara ini yang seperti kalian tahu pasti yang mengurusi tentang keuangan. Entah itu uang kas atau uang untuk membeli benda-benda lain. Kemudian ada sekbid. Sekbidnya yaitu diantaranya ada Evalpas, Giatlat, Litbang, Humas, dan Pasdam. Yang pertama Evalpas. Evalpas itu adalah evaluasi Paskibra yang bertugas untuk mengevaluasi semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh Paskada. Yang kedua ada Giatlat. Giatlat ini bertugas membuat jadwal yang akan dilakukan oleh Paskada. Contohnya membuat jadwal latihan rutin. Yang ketiga adalah Litbang. Litbang ini bertugas mencari informasi-informasi lomba atau yang lainnya. Kemudian ada Humas atau hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini tugasnya yaitu yang berhubungan dengan masyarakat. Contohnya menerima surat dari luar sekolah, kemudian meminta izin kepada warga apabila Paskada akan mengadakan agenda di daerah permukiman warga. Kemudian yang terakhir ada Pasdam. Pasdam ini adalah pengembangan sumber daya manusia yang bertugas menyeleksi semua contohnya anak yang akan masuk ke Paskibra. Kemudian Pasdam ini juga ikut menyeleksi siapa yang akan mengikuti lomba. Contohnya seperti yang awal tadi ada lomba TUB BB, itu Pasdam yang bertugas menyeleksi. Ya mungkin itu saja untuk teman-teman yang ingin mendaftar ke Paskada, bisa cek di Instagram kami @paskibra.smkn2pwt. Sekali lagi @paskibra.smkn2pwt. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan
dilanjutkan oleh PMR oleh Mbak Indah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Indah Tristiawati. Saya anggota dari PMR Wira SMK Negeri 2 Purwokerto yang dikenal dengan nama sebut Spider Team, yang singkatan dari Spirit Young Leader, yang memiliki arti semangat relawan muda. PMR adalah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Di periode 2019 dan 2020, kita memiliki 4 perbidangan dan 41 anggota. Kemudian kita memiliki program kerja, yaitu yang pertama ada latihan rutin yang biasanya dilaksanakan di hari Rabu. Kemudian yang kedua ada tes golongan darah yang dilaksanakan oleh siswa-siswi baru seperti kelas 10. Kemudian yang ketiga adalah donor darah. Donor darah itu dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Terus ada anjang sana atau berkunjung ke PMR Wira sekolah lain untuk berbagi ilmu. Ada juga gladi mantap untuk menetapkan anggota PMR Wira SMK Negeri 2 Purwokerto. Yang terakhir, kita memiliki program yaitu Satgas PP. Biasanya kita Satgas PP itu untuk jadi upacara kan beberapa lainnya seperti ulang tahun sekolah ataupun Agustus seperti itu. Ada banyak keuntungan yang akan kalian dapatkan bila bergabung bersama kami. Di antaranya kalian tahu pentingnya donor darah, tanggal dalam kecelakaan, dan saat organisasi lain mengadakan event juga ikut berpartisipasi dalam event tersebut. Nah, menarik bukan kegiatan-kegiatan kami. Kalau kalian berminat, segera bergabung bersama kami. Di sini tidak ada senioritas dan junioritas. Kita di sini selalu belajar dari nol. Buat teman-teman yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi dan ingin menjadi relawan, bergabunglah bersama kami di PMR Wira SMK Negeri 2 Purwokerto. Kalau kalian ingin bertanya, kalian bisa mengunjungi Instagram kita yaitu PMR_Skada_Spider, atau bisa kalian menghubungi teman kami. Di situ udah ada tertera nomor teleponnya, dan kemudian kalian juga bisa menghubungi email kami. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan.
Saya dari PMR Wira SMK Negeri 2 Purwokerto mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan pada OSIS SMK 2. Ya, terima kasih untuk Pak Indah. Dan kita langsung lanjut aja ke organisasi selanjutnya. Organisasi selanjutnya yaitu ada Rohis, akan dijelaskan oleh Mas Doni dan Mas Akbar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 10, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di keluarga besar SMK Negeri 2 Purwokerto. Semoga teman-teman bisa menjadi masa depannya lebih baik dan gemilang. Amin. Oh ya teman-teman, ngomongin masa depan, kita semua pasti tahu banyak orang-orang yang punya masa depan yang suram, tetapi mempunyai skill dan keahliannya di bidangnya masing-masing. Kok bisa kayak gitu ya? Ya bisa kayak gitu, karena rendahnya kualitas moral. Oleh karena itu, bahkan anak muda yang madesu karena melakukan pergaulan bebas, tawuran, bahkan narkoba. Tetapi, ngomongin tentang keagamaan, pasti kalau ditanyain tentang bidang keagamaan, anak remaja zaman sekarang pasti menjawabnya seperti membosankan, kurang update, puber, bahkan sangat nggak seru. Tetapi tunggu dulu, ini ada Rohis dari SMK Negeri Purwokerto yang akan mengubah jawaban teman-teman. Oh ya teman-teman, apa itu Rohis? Rohis merupakan rohani Islam, yaitu sebuah organisasi yang bergerak di bidang keagamaan dan dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler. Untuk Rohis, SMK Negeri 2 Purwokerto memiliki visi, yaitu menjadi organisasi yang dapat membentuk pribadi anak muda yang cerdas dan bermoral. Sedangkan untuk misinya sendiri, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab dengan dasar agama dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman kehidupan sehari-hari. Dalam organisasi Rohis Sekada terdapat berbagai macam kegiatan, antara lain 1. BTQ. BTQ merupakan kegiatan yang di dalamnya mempelajari beberapa hukum tajwid dalam Al-Quran seperti membaca, menulis, dan menghafalkan. 2. Yaitu Qiraah. Qiraah merupakan metode untuk memperindah atau memperbagus suara kita dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Ketiga, Hadroh. Hadroh merupakan sebuah seni musik yang bernafas Islami, yaitu dengan melantunkan salawat dengan diiringi alat musik. 4. PHBI, kegiatan dalam perayaan Hari Besar Islam dalam menciarkan Islam. 5. DKM. DKM merupakan kegiatan dalam memakmurkan, menjaga kebersihan dan keamanan masjid. Yang terakhir yaitu Keputrian. Keputrian merupakan kegiatan hak wanita menurut Islam, akhlak atau pribadi seorang perempuan, emansipasi, dan lain-lain. Itu adalah beberapa kegiatan yang ada di organisasi Rohis Sekada. Jangan lewatkan ya keseruan di SMK Negeri 2 Purwokerto. Bergabung bersama kami Rohis SMK Negeri 2 Purwokerto. Mari kita hidupkan nilai-nilai Islami dan kita kembangkan wujud anak muda yang smart and good morality student. Oh ya, bagi teman-teman yang kelas 10 yang bermain sosmed, kami juga punya sosmed yaitu di Instagram kami. Silakan di-follow dan mengikuti kegiatannya di rohis@_skada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Rohis yang telah menjelaskan.
Sedang di ASN ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Kita sekarang akan membuka sesi pertanyaan. Silakan bagi kalian, adik-adik mungkin ada yang belum paham tentang eskul di sekolahan atau organisasi di sekolahan, boleh ditanyain lewat chat. Nanyanya lewat chat, jangan malu-malu. Yuk, tinggal tanya, yuk. Mas Jin. Beneran nih nggak ada yang mau tanya? Mumpung masih ada mas-mas mbak-mbak di sini loh. Tes. Untuk tab chat bisa dibuka di menu more. Di bawah itu ada menu more paling kanan yang titik 3 dibuka, nanti ada chatnya kalau belum tahu. Monggo. Monggo yang mau tanya. Yang namanya
Ya, yang itu namanya random itu siapa? Ya, kamu siapa? Diketik. Sandi Pangai. Ya, terima kasih. Ayo teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Kalau kiblat terus futsal boleh nggak? Apa? Paling apa? Monggo dicoba. Ya, untuk pertanyaannya dari siapa tadi? Dwi Agung. Dwi Agung. Bukan sih? Ya, mau? Yang tadi bawahnya ya, yang tanya pramuka, ikut paskib sama ikut futsal itu boleh, asalkan kamu bisa tanggung jawab sama bagi waktu di dua organisasi itu, pramuka dengan paskib, lalu bisa membagi waktu dengan futsal juga. Lalu pertanyaan dari Dwi Agung, Kak, pramuka kegiatannya banyak di alamnya enggak? Cukup banyak sih. Kalau kamu mau tahu, bisa cek aja di IG-nya. Hah? Nur Faizin, pendaftaran organisasi atau ekskul kapan? Untuk organisasi bisa dicek di Instagram masing-masing organisasi, biasanya ada linknya, bisa mendaftar. Lalu untuk ekskul nanti akan dibagikan oleh sekolah sendiri dalam bentuk Google Form. Bisa ditunggu lewat grup kelas dan jurusan masing-masing. Silakan yang mau bertanya lagi, jangan malu-malu, silakan ditanyakan di chat biar semuanya bisa tahu. Mumpung masih ada waktu, bolehlah bertanya. Ayo yang barangkali mau tanya tentang OSIS, pramuka, PMR, atau rohis, ya boleh kali. Silakan. Yuk, jangan malu, jangan malu. Jangan malu-malu, jangan. Apa? Yakin nih nggak mau tanya. OSIS ditunjuk atau diseleksi? OSIS itu diseleksi. Yang mau tanya pramuka juga boleh, OSIS boleh, paskib, MR, rohis, atau eskul juga boleh. Misal bawa motor ke sekolah, boleh apa enggak gitu. Nanti saya jelasin, tenang aja. Kak, untuk durasi waktu eskul biasanya berapa? Tergantung lah biasanya sih. Biasanya itu mulai habis asar sampai jam 5-an. Habis itu pulang.
Kecuali untuk ekskul pramuka itu dimulai setelah zuhur sekitar jam 1 sampai jam 3. Oh ya, kalau mau tanya itu jangan di privat ya. Send to everyone. Biar semuanya itu pada tahu. Yuk, barangkali ada yang mau ditanyain unek-unek atau apa gitu. Kita pastiin di sini aja. Mumpung masih ada waktu ini, boleh bertanya. Ekskul pilihan cuma boleh milih 1 ya, Mas? Ekskul bisa milih 2. Jadi kalau di total kalian bisa ikut sekitar 2 organisasi dan 2 ekskul kalau kuat. Bisa. Sama satu lagi pramuka, jadi bisa ikut 3 ekskul termasuk pramuka. Kalau udah kelas lagi. Kecuali untuk dewan ya. Oke, karena waktunya sudah habis, akan ditutup sesi tanya jawabnya. Jadi terima kasih telah hadir di live meeting pengenalan ekskul dan organisasi SMK Negeri 2 Purwokerto.